Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah paling menakutkan dan penuh teka-teki dalam ajaran Islam, yaitu tentang Dajjal. Sosok ini akan muncul di akhir zaman dengan penuh tipu daya yang bertujuan untuk menyesatkan umat manusia. Siapkah Anda mendalami siapa sebenarnya Dajjal dan bagaimana cara melindungi diri dari fitnahnya? Jangan kemana-mana, tonton terus hingga selesai. Dajjal adalah sosok pendusta terbesar, seorang manusia yang lahir dari keturunan Yahudi. Berdasarkan beberapa riwayat, di akhir zaman, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat. Meskipun Dajjal adalah manusia, bukan jin atau makhluk lain, ajalnya ditangguhkan, mirip seperti Nabi Isa. Dajjal lahir di Samirah, sebuah kota kecil di Palestina yang merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Samirah juga dikenal sebagai tempat asal Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas yang tersesat dari ajaran Nabi Musa alaihi salam, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari pasangan suami istri keturunan Yahudi yang selama 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika Dajjal lahir, ia menjadi anak yang sangat menyusahkan bagi orang tuanya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Orang tuanya yang telah lama menantikan kehadiran seorang anak, akhirnya mendapatkan seorang anak laki-laki yang cacat, mata sebelahnya buta. Bukan hanya menjadi beban bagi orang tuanya, Dajjal juga menjadi ancaman bagi umat manusia. Matanya tertidur, tetapi hatinya selalu terjaga. Keluarganya adalah penyembah berhala, khususnya berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya yang berjudul Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Ada pendapat yang mengaitkan Dajjal dengan Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dalam buku Lahzaru Al-Masih Ad-Dajjal, disebutkan bahwa Dajjal lahir dari hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, dan iblis berperan dalam proses itu. Pada malam kelahirannya, disertai badai dan hujan lebat, suara dari patung sapi yang mereka sembah mengabarkan kelahiran anak tersebut. Suami istri itu sangat menginginkan anak laki-laki, yang akhirnya diperdaya oleh setan melalui berhala tersebut. Setan membuat seolah-olah berhala itu memberikan janji kelahiran anak dengan imbalan korban sesembahan. Ketika Dajjal lahir, matanya yang cacat sejak lahir membuatnya jarang bangun dari tidurnya. Bahkan, ia tidak mau menyusui, yang menyebabkan ibunya menderita pembengkakan pada payudaranya hingga akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya ibunya, ayahnya pun merasakan penderitaan akibat kehadiran Dajjal. Setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur. Suatu malam, ia mulai merangkak menuju patung berhala di rumahnya dan tidur di dekatnya. Ayahnya yang melihat kejadian itu, keesokan paginya segera mengabarkan kepada tetangga dan peristiwa itu pun tersebar luas. Hakim kota mendengar kabar tersebut dan menganggap anak itu membawa berkah. Namun, ia memaksa sang ayah untuk mengakui bahwa peristiwa tersebut adalah hasil rekayasa. Karena sang ayah menyangkal tuduhan tersebut, ia pun dipenjara. Sementara Dajjal dibawa oleh hakim kota untuk dirawat di penjara. Setelah bertahun-tahun, Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan membawanya ke sebuah pulau terpencil di tengah lautan yang disebut Laut Yaman. Di pulau yang dikenal sebagai Jazirah Uban,
Dajjal dijaga oleh makhluk berbulu tebal yang disebut Al-Jasasah, yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau ini penuh dengan bebatuan dan ular-ular mengerikan, terpisah dari gugusan pulau-pulau lainnya. Di pulau tersebut, Dajjal tumbuh dan belajar dengan cepat berkat kepintarannya. Ketika ada kapal yang karam di dekat pulau itu, para penumpangnya membawanya ke daratan Yaman. Dari sanalah Dajjal mulai mengembara dan belajar berbagai pengetahuan hingga mengubah namanya menjadi Ibnu Samirah, sesuai dengan asal tempatnya. Dajjal sempat menjadi pelayan seorang filosof Yaman yang tertarik dengan keanehan perilakunya. Filosof tersebut meramalkan bahwa Dajjal bisa menjadi raja yang adil atau sebaliknya, penguasa yang sangat lalim. Setelah beberapa tahun, Dajjal memutuskan kembali ke tanah asalnya yaitu Samirah di Palestina untuk menggali lebih dalam asal-usulnya. Di sana, ia mendengar berbagai legenda tentang dirinya dari orang-orang tua yang semakin meyakinkannya tentang jati dirinya. Setelah itu, Dajjal berencana pergi ke Mesir dan bekerja di bawah seorang dukun terkenal di sana. Dukun tersebut memahami sejarah Nabi Musa dan Nabi Harun dan mengajarkan berbagai ilmu kepada Dajjal. Dari sinilah Dajjal mulai mempersiapkan tipu dayanya untuk menyebarkan fitnah besar di akhir zaman. Musa berkata, "Inilah Samiri. Adakah ini suatu peluang?" Dari beberapa aspek, Musa sudah memahami siapa Samiri. Jibril pun pernah memperingatkan tentang dirinya. Setelah beberapa waktu, Samiri memutuskan untuk ikut serta dengan Bani Israel karena merasa ada kedekatan, kesamaan asal-usul, dan hubungan leluhur yang mengaitkannya dengan mereka. Di sisi lain, Samiri juga menyaksikan langsung berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat dengan matanya sendiri keajaiban-keajaiban yang terjadi melalui tangan Nabi Musa alaihi salam, termasuk peristiwa terbelahnya lautan. Hal tersebut membuat Samiri turut serta bersama Bani Israel. Namun, saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk beribadah kepada Allah, Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang dapat mengeluarkan suara, lalu mengklaim bahwa inilah Tuhan Musa. Sebagian besar Bani Israel percaya dan menyembah patung emas tersebut. Nabi Harun berupaya menghentikan tindakan mereka, namun usahanya pun gagal. Ketika Nabi Musa turun dari gunung sambil membawa lembaran batu berisi perintah-perintah Allah, beliau terkejut melihat kaumnya menyembah dan menari-nari di hadapan patung sapi dari emas yang dapat bersuara itu. Hati Nabi Musa dipenuhi amarah, wajahnya memerah. Tanpa sadar, beliau melemparkan suhuf yang beliau bawa, sambil meneriakkan teguran keras. Mendengar teriakan Musa, kaum Bani Israel segera menghentikan penyembahan mereka dalam ketakutan. Setelah itu, Musa mendekati Harun, menarik janggutnya dan memegang kepalanya, seolah menyalahkan Harun karena telah mengabaikan perintahnya. Lihatlah surat Toha ayat 92-94 yang menggambarkan situasi ini. Padahal Nabi Harun telah berusaha keras, namun Bani Israel berada di bawah pengaruh kuat Samiri. Ketika Nabi Musa menghadapi Samiri, si biang keladi dari segala kekacauan ini, Al-Quran Surat Toha ayat 95-97 mencatat pertemuan mereka. Menariknya, Nabi Musa tidak menunjukkan sikap keras seperti sebelumnya. Bahkan beliau hanya berkata, "Pergilah kamu, karena kehidupan dunia ini hanyalah sementara." Dajjal digambarkan sebagai sosok yang buta sebelah matanya, dan di antara kedua matanya tertulis kafaro, yang berarti kafir. Mungkin Nabi Musa melihat tanda-tanda Dajjal dalam diri Samiri,
sehingga meski Nabi Musa dikenal sebagai seorang yang tegas, beliau membiarkan Samiri pergi. Nabi Musa mungkin yakin bahwa Allah telah menyiapkan rencana untuk Samiri di masa depan. Bani Israel yang menyembah berhala pun akhirnya bertaubat. Mereka yang terlibat dalam penyembahan tersebut diwajibkan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun, semakin mereka bertaubat, semakin besar kesombongan dan ambisi dari Samiri. Setelah lelah mengembara, Samiri memutuskan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan, mengira bahwa Al-Jasasah, teman masa kecilnya, telah mati. Namun, ketika Samiri tiba di sana, ia menemukan Al-Jasasah masih hidup, meski diam di panel batu yang penuh dengan ajaran dari malaikat Jibril. Samiri mencoba berbicara dengan Al-Jasasah, namun makhluk itu tidak merespon. Kemudian, Samiri mendengar tentang Nabi Isa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepadanya. Meski Samiri tertarik, ia enggan bertemu Nabi Isa. Mungkin karena pengalaman pahit saat berhadapan dengan Nabi Musa membuatnya merasa enggan. Maka, ia terus melanjutkan pengembaraannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika suatu tempat menarik perhatiannya, ia akan pergi ke sana. Berabad-abad kemudian, tanpa disadarinya, kerinduan akan pulau masa kecilnya muncul kembali. Samiri pun berlayar kembali ke sana. Setelah sampai, ia menambatkan perahunya dan berjalan menuju gua tempat ia dulu tinggal. Namun tiba-tiba, Al-Jasasah muncul menghalangi jalannya. Makhluk besar berbulu tebal, teman lamanya, kini tidak sendirian. Ada 20 sosok dengan wajah bercahaya seperti matahari, tinggi seperti pepohonan, dan masing-masing memegang rantai besi yang berkilau seperti emas. Samiri, yang ahli dalam hal logam dan barang tambang, tidak mengenali jenis logam itu. Ketakutan menyelimuti hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan saat berhadapan dengan Nabi Musa, ia merasa ketakutan yang mendalam. Belum sempat Samiri bertindak, salah satu sosok bercahaya itu mendekatinya. Dan seketika Samiri pun jatuh pingsan karena ketakutan. Ketika ia sadar, ia mendapati dirinya berada di dalam gua dengan tangan dan kaki terbelenggu rantai yang panjang yang membatasi gerakannya. Meski Samiri berusaha untuk melepaskan diri dengan kekuatannya yang luar biasa, rantai itu tetap mengikat erat. Beberapa dekade kemudian, sekelompok orang dari Palestina yang kapalnya rusak terdampar di pulau itu. Mereka termasuk Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani dan teman-temannya. Mereka bertemu dengan Samiri, calon Dajjal, dan setelah percakapan panjang, Tamim Ad-Dari akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Gambaran dunia saat Dajjal turun dan berkuasa sangatlah bertolak belakang dengan situasi ketika Nabi Isa datang untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis Nabi yang membahas turunnya Dajjal. Hadis-hadis tersebut menjelaskan penderitaan yang akan dialami manusia baik sebelum maupun sesudah kemunculan Dajjal di muka bumi. Diriwayatkan bahwa 3 tahun sebelum Dajjal muncul, terjadi kekeringan yang luar biasa. Umat manusia mengalami penderitaan yang amat besar. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya, dan bumi untuk menahan sepertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Di tahun kedua, langit diperintahkan untuk menahan 2/3 hujannya, dan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit diperintahkan untuk tidak menurunkan hujan sama sekali, sementara bumi tidak menumbuhkan tanaman apapun. Keadaan ini membuat manusia dalam penderitaan yang sangat dahsyat. Pada saat itulah,
Dajjal muncul di perbatasan antara Syam dan Irak. Ia menyebarkan kerusakan ke segala penjuru, baik ke kanan maupun ke kiri. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan berada di muka bumi selama 40 hari. Namun, waktu itu tidak seperti biasanya. 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari seperti 1 bulan, dan 1 hari lagi seperti 1 pekan. Sedangkan sisa harinya sama seperti hari-hari biasa yang kita kenal. Dajjal akan menjelajahi seluruh dunia. Suatu ketika, Dajjal memanggil seorang pemuda yang masih kuat. Lalu ia membunuhnya dengan pedang hingga terbelah menjadi 2. Setelah tergeletak, Dajjal memanggilnya kembali, dan pemuda itu pun hidup lagi dengan wajah yang berseri. Ketika saatnya tiba, Allah menurunkan Isa bin Maryam alaihi salam. Nabi Isa diturunkan di menara sebelah timur Damaskus. Dengan kedua tangannya dipegang oleh 2 malaikat. Dalam kisah ini, Dajjal akhirnya tewas di tangan Nabi Isa setelah menguasai dunia selama 40 hari. Peristiwa ini terjadi di Palestina, di mana Dajjal saat itu menghadap ke Baitul Maqdis, dan Nabi Isa menemukannya di pintu sebuah wilayah dekat Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim mengisahkan tentang Rasulullah SAW bersabda, setelah Dajjal muncul dan merusak bumi, Allah akan mengutus Nabi Isa alaihi salam yang turun di menara timur Damaskus. Pada saat itu, Dajjal memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh semua musuh, termasuk orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, kecuali pohon Gorkot. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Dajjal akan muncul ketika agama sudah mulai ditinggalkan dan ilmu agama diabaikan. Kemudian, Nabi Isa alaihi salam akan turun dan mengalahkan Dajjal. Lantas, mengapa Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman? Semua yang Allah ciptakan di dunia ini, termasuk Dajjal, tentu ada hikmahnya. Tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang datangnya seorang pembohong besar yang buta sebelah matanya. Di antara kedua matanya tertulis tulisan kafaroh yang berarti kafir. Allah memberikan kekuasaan kepada Dajjal untuk menguasai dunia. Ustadz Farid Hasan menjelaskan bahwa pertanyaan tentang mengapa Allah menciptakan Dajjal serupa dengan pertanyaan mengapa Allah menciptakan babi, iblis, neraka, dan hal-hal lain yang dianggap negatif. Semua itu telah ada sejak zaman para nabi, dari masa ke masa hingga akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sendiri ada yang positif, seperti diutusnya Rasulullah SAW, kekalahan kaum Yahudi oleh umat Islam, turunnya Nabi Isa alaihissalam, serta kemunculan Imam Mahdi. Semua ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Begitu juga dengan tanda-tanda buruk seperti munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi, pembunuhan, anak durhaka, serta wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang dapat dipercaya. Hal yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari fitnah Dajjal, yang merupakan ujian terbesar sejak zaman para nabi terdahulu, serta memohon perlindungan dari fitnah kubur, siksa kubur, dan siksa neraka. Kesimpulannya, Allah menciptakan Dajjal sebagai ujian bagi manusia serta pelajaran bagi kita. Kisah ini menekankan pentingnya memiliki ilmu yang benar mengenai agama. Dengan memahami ajaran Islam secara baik, kita bisa terlindungi dari penipuan dan fitnah yang akan terjadi. Selain itu, penting untuk selalu berdoa dan beramal salih sebagai pelita dalam hidup. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman dan wawasan kita, serta memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.